Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Dewi Manurung, NPM 71220150. Kali ini saya akan mereview proses pengembangan aplikasi Android menggunakan Android Studio, mulai dari struktur project dan tampilan antarmukanya. Pada layar ini kita bisa melihat Android Studio sebagai IDE utamanya. Di sebelah kiri terdapat struktur folder project seperti Java untuk logika program dan REST untuk resource seperti layout XML, drawable, dan lain-lain. Di bagian tengahnya ini terdapat tempat untuk penulisan programnya, dan di sisi kanan terdapat emulator Android yang menampilkan hasil dari layout yang sedang dibuat. Dan di sini ada struktur project saya. Yang pertama itu ada main activity yang merupakan program untuk halaman utama aplikasi. Setelah itu untuk tampilannya atau layout halaman utama aplikasi saya ada di REST Activity Main XML-nya. Sini ada 4 menu yang saya buat. Lalu di sini ada Splash Activity. Ini merupakan tampilan awal saat aplikasi dibuka. Di sini hanya hanya 2 detik saja untuk splash activity-nya. Nah, ini untuk layoutnya. Nama aplikasi yang saya buat itu Live Mobile Transformasi Digital Modern. Selanjutnya di sini ada struktur untuk login activity-nya. Jadi di saat kita mau masuk ke dalam aplikasinya, kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini untuk layoutnya. Kita login menggunakan email dan juga password. Selanjutnya kita masuk ke menu pertama, yaitu edukasi digital. Di sini di edukasi ini hanya ada beberapa pengertian transformasi digital, peran mobile apps, dan keamanan etika digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke layoutnya, layout edukasinya. Ya, hanya seperti ini. List edukasi. Lalu kita masuk ke detail edukasinya. Di sini ada judul, lalu isi. Nah, di sini untuk layoutnya. Kita layoutnya menggunakan linear layout. Kita masuk ke program menu kedua, yaitu ada kesehatan activity. Nah, di sini saya hanya membuat beberapa list tips kesehatan digital. Ini masuk ke untuk layoutnya. Ini program untuk tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke menu business activity. Di sini saya membuat program business activity ini seperti nanti kita dapat menginputkan nama usaha kita dan
jenis usahanya. Lalu ini untuk tampilannya, untuk layoutnya. Ada tulisan manajemen bisnis dan UMKM. Lalu nanti ada beberapa pilihan kayak hapus hasilnya. Lalu yang terakhir ada menu pengingat, yang dimana di sini saya memasukkan membuat seperti ada tanggal, bulan, dan tahun seperti kalender. Nanti ada kalender yang bisa kita pilih. Lalu kita dapat mengisi pengingatnya di tanggal sekian, di bulan sekian, di tahun sekian, itu untuk mengingatkan untuk apa, seperti itu. Nah, di sini untuk tampilan layoutnya ada namanya pengingat digital, lalu tanggal, lalu ada juga button untuk simpan dan list pengingatnya. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan programnya dan akan kita tampilkan di emulator Androidnya. Tadi saya matikan, kita hidupkan dulu terlebih dahulu, baru kita jalankan ulang. Nah, ini merupakan tampilan splashnya. Lalu ini kita login menggunakan email kita ya teman-teman. Lalu masukkan juga passwordnya. Sini saya masukkan password, lalu login. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Ada 4 menu, ada edukasi digital, bisnis dan UMKM, kesehatan digital, dan pengingat digital. Nah, di sini untuk edukasi itu apa itu transformasi digital. Nah, ini hanya pengertiannya saja yang saya buat. Lalu peran mobile apps. Setelah itu ada keamanan dan etika digital. Di menu kedua ini ada bisnis dan UMKM. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama usaha. Di sini saya akan membuat contoh nama usahanya itu adalah, kita buat saja Dairyly. Nah, untuk jenis usahanya itu kita buat jenis usaha apa. Di sini saya akan membuat jenis usahanya itu menjual pakaian. Nah, di sini ada kita tampilkan informasi. Di sini akan muncul hasil informasi yang sudah kita input. Lalu kita buatkan untuk contoh yang kedua. Kita masukkan misalnya kita buat aja OWH motor. Nah, jenis usahanya itu kita buat menjual spare part motor. Lalu kita klik tampilkan informasi. Nah, di sini dia akan berubah untuk hasil informasinya. Sini ada untuk hapus hasil. Kita klik. Nah, dia akan menghapus hasil yang sudah kita input tadi. Lalu yang menu ketiga itu ada kesehatan digital. Di sini saya hanya memasukkan tips kesehatan saja. Di sini ada 5 tips kesehatan yang saya masukkan. Nah, selanjutnya menu terakhir itu ada pengingat digital. Nah, di sini kita bisa
pilih tanggal. Ini sesuai dengan kalender kita ya. Misalnya di tanggal 9, saya isi pengingatnya. Di sini di tanggal 9 adalah pengumpulan tugas aplikasi mobile. Kita klik simpan pengingat. Nah, di sini akan muncul. Lalu kita tambahkan lagi. Misalnya saya buat di tanggal 13. Nah, di sini saya membuat pengingatnya itu bimbingan kerja praktek. Lalu bisa kita simpan. Nah, di sini akan muncul. Lalu kita buat pengingat. Contoh satu lagi. Di sini aku buat aja di tanggal 16. Di sini saya buat isi pengingatnya, misalkan untuk acara ulang tahun bestie aku, misalkan. Lalu di sini kita simpan. Nah, di sini akan terdapat list-list pengingat ya, seperti catatan lah. Nah, lalu di sini kita bisa menghapus dengan klik tahan lama untuk pengingatnya itu, baru kita dapat menghapusnya. Sini ada pilihan hapus. Ini untuk contoh yang keduanya, klik lama, lalu kita buat yang batal. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian dari saya. Semoga video ini berguna bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.